Saya mau sharing cerita sedikit dari satu saat pada waktu saya di Jakarta. Saya dengan adik saya, kita di Jakarta harus ke bandara, baru tiba dari Singapura. Itu pada waktu itu ada seperti darurat sedikit dengan keluarga saya, darurat, emergency. Jadi ibu saya, orang tua saya tinggal di Halmahera ya. Dan ibu saya, mereka melayani dulu pengungsi di Manado. Dulu kita tinggal di Malalang 1 sana. And waktu pengungsi datang, kami melayani pengungsi. Lalu pengungsi pulang ke Maluku, orang tua saya ikut dengan mereka. Dan mereka tinggal di sana, melayani terus. So, ibu saya panggil saya dengan adik saya. Hey, balik ke pulang kampung ya, ke Halmahera. Ada situasi kalian harus datang. So, pada waktu itu memang gila sekali. Kita terbang dari Melbourne ke Perth, Perth ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Manado, Manado ke Halmahera. Astaga, pusing sekali. Mungkin Ternate, lalu naik kapal, and then mobil. Pada waktu itu Wings Air jarang ada penerbangan. So kita di Jakarta, mungkin pergi ke hotel cuma tidur 2 jam atau 3 jam. Lalu kita harus bangun ulang untuk naik pesawat ketiga. Karena Melbourne, Perth. Keempat, saya lupa, astaga, memang begitu banyak terbang. So kita lagi di hotel bangun, ketika otak perlu inspirasi itu sekarang, ini waktunya, di mana kopiku. But tidak, kita naik dalam taksi lagi di highway, tahu itu highway? Ya, di Jakarta di jalan tol itu memang bisa, kalau jam 2 pagi bisa bawa mobil sangat cepat sekali ya, karena tidak ada mobil. So itu dia taxi driver itu, saya tidak tahu dia nama apa, Michael Schumacher atau apa, saya tidak tahu, tapi dia ini seperti Bagi Joe, you know, it's like mau antar kita ke bandara. Aduh, mengantuk sekali. Saya punya adik, dia lagi tidur di tempat di belakang. Saya juga duduk di muka dan saya mulai sedikit. Cuma tunggu, belum sampai. Tapi sedikit sadar, you know, like belum sampai sudah tidur, but hampir tidur. Dan saya mendengar seperti suara Tuhan. Dibilang begini, bangun Andre, bangun. Malas kita tidak mau bangun ini, jam 2 pagi, tidur saja. Bangun Andre, tidak mau kita. Bangun dan berbicara kepada sopir. Berbicara tentang apa ini, jam 2 ini. Cuma mau tidur kita Tuhan ini. Berdiam tolong. Bangun Andre. Aduh, Tuhan so panggil begitu banyak kali. Berbicara kepada sopir. Oke. Saya melihat di sebelah kanan. Ini om sopir sudah tidur. Itu auto pada waktu itu sudah 110 km per jam. Kita punya mobil lagi begini. Dan dalam 1 detik saja kita pasti sudah tabrak dengan konkrit yang di tengah. Mati atau sungguh itu begitu cepat. So saya begini. Pak, selama bawa taksi, dia begini. Itu taksi sudah 4 tahun ya. Oke. Senang dengan pekerjaan. Ya cukup bagus ya. Suara itu ya ada anak ya. Oke. Kenapa saya mau sampaikan cerita ini?
Karena pada saat itu Tuhan dia memanggil namaku. Saya harus mengambil keputusan, saya harus memilih. Apakah saya akan jawab atau tidak? Apakah saya akan bangun atau tidak? Dan siapa tahu Tuhan dia sering memanggil nama kita. Dia sering minta sesuatu dari kita karena dia tidak cuma menyelamatkan kita supaya kita tidak masuk neraka. Dia menyelamatkan kita karena dia butuh ada soldiers in his army. Apa itu? Pasukan di dalam tentaranya. Dia mau ada anak dalam keluarganya. Dia mau ada pelayanan dalam gerejanya. Dia tidak menyelamatkan kita cuma untuk duduk dan santai saja. Duduk dan tunggu saja. So sampai itu bandara, aduh cepat ini. So sampai itu surga, aduh cepat ini. Ya masih beberapa tahun lagi baru mungkin kita bisa meninggal, aduh. Tapi kita di dunia ini bukan untuk habiskan waktu. Tapi ada maksud untuk kehidupanmu. Ada panggilan di atas kehidupanmu. Dan pada waktu kami mendengar suara Allah, pada waktu kita mendengar suaranya, dia tidak akan paksa. Tetapi kalau kita tidak jawab, kalau kita tidak berbuat apa yang dia minta, ya mungkin kita pilihan itu bisa it's life and death. Ini kehidupan atau kematian. Pilihan yang keputusan yang kami mengambil, apa yang kita memilih bisa begitu penting, bisa begitu berarti sampai orang lain akan diselamatkan atau tidak. Orang lain akan diterima kemerdekaan Allah atau tidak. Kita sendiri bisa terima kemerdekaan Tuhan atau tidak. Mungkin kalian pernah melakukan seperti tadi. Ibu pendeta bilang, ya kalau kamu mau terima kesembuhan, maju ke depan. Kamu berpikir, ya kita ini sudah 5 tahun sakit kepala terus, sering sakit kepala. Tapi ya biar saja. Itu sudah terbiasa, tidak butuh doa, it's okay. Yang lain saja, yang lain hari ini, ini bukan waktuku. Tapi lewat pilihan kita, memang maksudnya apa saja yang kamu memilih ada dampak. Dan kalau kamu memilih maju depan, mungkin kamu disembuhkan, tapi kalau tidak, ya mungkin tidak. Pasti tidak. Saya ada teman, dia bilang begini, wah saya kurang lihat orang disembuhkan lewat kehidupan saya. Saya bilang, oh ya, kamu sudah berdoa untuk berapa orang yang sakit? Dibilang belum pernah. Saya bilang, ya itu. Kalau kamu belum melihat itu karena kamu belum coba. Kalau saudara belum terima dari Tuhan, mungkin itu karena dia sudah memanggil kamu tapi kamu belum menjawab. Ya ini aku siap melakukan apa saja yang engkau hendaki untuk kehidupanku. Dan hari ini saya lagi tanya sama Tuhan, ya saya mau berkhotbah tentang apa. And yang saya seperti mendengar dari dia, yaitu berkhotbah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mungkin ada yang kenal tentang ini di Matius pasal 25. Kalau ada Alkitab buka di Matius pasal 25. Saya berpikir, saya seperti mendengar dari Tuhan bahwa mungkin ada orang yang lagi hadir di tempat ini dan kalian merasa seperti aduh sudah ngantuk ini, sudah capek, sudah lelah. Saya dalam kehidupanmu sepertinya tidak ada sukacita lagi, tidak ada semangat lagi.
Mungkin hubungan kamu dengan saudara dengan Tuhan sudah seperti kering. Dan Anda mau merasa kebaikan Allah tetapi sepertinya sudah kosong. Mengerti? Dan dalam Matius 25 kami melihat sebuah cerita yang memang diajar oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Dan saya pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, dia memang itu membantu saya banyak sekali. So saya mau sharing sedikit, boleh? Oke, Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Cek. Oh, yang ini menyala tapi yang ini tidak. Tapi yang ini jadi, yang ini tidak, tapi kelihatan sama. Cek. Yang satu tidak ada baterai. Kalau kita lihat di luar, kalau dengan mata kita melihat ya, kelihatan sama. But 1-0. Satunya tidak ada baterai, dikosong di dalam. Kalian tidak tahu pada waktu Ibu Anne datang, dan dia sampaikan firman, "You saw," ada yang saw. Saya buka baterai dan mengambil. Kenapa? Karena saya mau kita melihat bahwa dalam kehidupan ini mungkin semua orang melihat di your wajah, mereka melihat your baju, mereka melihat kamu punya gaya, sifat, your senyum, your apa. Tapi Tuhan dia tahu apa isinya, apa isi hati kita dan hati Anda dan hati saya. Dan dalam firman ini kami belajar bahwa ada pesta yang lagi terjadi, ada pernikahan yang lagi terjadi. Dan gadis-gadis ini diundang untuk datang ke pernikahan ini, perayaan. Dan mereka diundang, dan sebagai tanda mereka diundang, mereka dikasih pelita. Nah, pelita itu atau lampu minyak itu, mereka dalam budaya itu sudah terbiasa. Kalau kamu akan ke pernikahan, kamu harus membawa pelita. So bayangkan
ini di Israel, mungkin di desa, sudah malam, dan kalian lagi berdiri di tengah desa dan melihat ada pelita-pelita yang maju, yang kemari, dan satu persatu orang datang. Oh, mereka mau kemana yang itu? Oh, mereka ikut itu pernikahan. Lihat, ada tanda. Mereka sudah diundang itu. Mereka lagi pegang itu pelita. Tapi pada waktu mereka yang diundang hadir di tempatnya, ya ternyata yang akan menikah atau yang sudah menikah belum hadir ya. Mereka belum hadir di acara. Jadi harus tunggu. Nah, yang diundang itu siapa? Kita semua diundang. Kehidupan kita memang yang bisa dilihat dengan mata manusia, yaitu kehidupan kita sama dengan pelita itu, dengan lampu minyak itu. Dan kami semua diundang datang kepada Tuhan Yesus. Datang ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalian berpikir dalam cerita ini, mempelai itu lama tidak datang. Siapa itu mempelai itu? Yesus ya. Jadi memang kami sudah diundang, kami sudah terima kesempatan untuk keselamatan, amin. Dan banyak di antara kita sudah diselamatkan, haleluya. Tetapi kami masih menunggu untuk apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kadang-kadang kita bisa capek, bisa lelah, bisa mengantuk. Aduh, masih tunggu. Tuhan Yesus, saya pikir pasti engkau akan datang pada waktu COVID. Kacau sekali. Tapi belum. Aduh, pada waktu kerusuhan, wah mungkin itu waktunya. Tapi engkau tidak datang pada waktu itu. Pada waktu perang dunia kedua dengan Hitler, pasti itu waktu yang tepat tapi belum balik. Aduh. Jadi kita bisa mulai, di mana dia? Di mana dia? Dan kami melihat dalam cerita ini bahwa ada 5 yang siap menunggu, tapi ada 5 yang tidak siap. Mereka tidak bawa cukup banyak minyak. Semuanya, kalau kita melihat di cerita ini, setiap gadis-gadis jatuh dalam tidur, setiap itu terbiasa. Kadang-kadang kami dalam perjalanan kita bisa, aduh saya capek, ini sudah pelayanan, sudah seperti pagi ini. Setelah fire camp saya bangun, I'm like, astaga, oh ke metro, oke, boleh, bisa. Dan wow, kalau saya sudah di sini ada sukacita dan semangat, saya tidak butuh kopi atau apa saja ya. Tapi maksudnya itu biasa. Itu terbiasa kita bisa mengantuk. Tapi pada waktu Tuhan dia memanggil, hei anakku bangun, bangun, ini waktunya. Apakah kita siap? Apakah kamu siap untuk menjawab? Dan yang kita melihat ada 5 yang gadis-gadis yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Dan apa bedanya di antaranya? Dua-duanya dipanggil untuk masuk ke dalam perayaan itu. Dua-duanya ada pelita. Kalau kita melihat kepada mereka, dua-duanya kelihatan sama. Tapi ada bedanya. Ya, satu memegang minyak dan satu tidak ada minyak. Minyak tidak cukup. Nah, minyak dalam cerita ini, minyak itu tanda untuk apa? Tahu? Itu maksudnya, what does the oil represent? Benar. Holy Spirit, Roh Kudus. Minyak itu Roh Kudus. Itu hubungan kita dengan Dia. Itu hubungan pribadi itu dengan Dia. Apa isinya? Dan kalau kita tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus,
Atau kalau boleh dibilang Roh Kudus sudah kurang sedikit. Mengerti? Dan Tuhan dia memanggil kita. Hei anak, anakku. Kita akan menjawab begini. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus menerima keselamatan untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau terima Roh Kudus, mau dipakai oleh Tuhan, mau punya hubungan intim dengan Dia, hubungan yang sehat dengan Dia, kita harus terima untuk diri kita sendiri. Now, mungkin saya harus menyala. Let's see. Saya tidak tahu mikrofon ini. Itu dia. Haleluya. Harus terima untuk dirimu sendiri. Tidak bisa diterima dari pendeta, orang tua, teman, saudara. Dan memang saya punya khotbah hari ini. Saya punya firman, bukan firmanku, firman Tuhan. Mungkin dibilang sederhana, simple saja. Tapi kadang-kadang yang tersimpul itu yang terbutuh. Yang saya percaya ada di antara kita. Dan pagi hari ini kalian mendengar suaraku, mungkin saya naik lagi. Kalian mendengar suaraku. Dan ada yang bilang, aduh, saya baru sadar. Bukan lewat kata-kataku, tapi lewat Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hatimu. Mungkin hari ini kamu baru sadar, astaga, saya ini belum diselamatkan. Memang sebentar lagi saya mau berdoa untuk yang sudah diselamatkan tetapi merasa agak kering. Merasa aduh saya ini sudah kosong dan saya butuh tambah minyak. Saya akan berdoa untuk kalian sebentar. Tapi mungkin pagi hari ini di antara kita ada yang seperti sopir taksiku Zul. Kalian pernah masuk ibadah, kalian mungkin sudah dibesar dalam keluarga Kristen atau apa. Tetapi kalau jujur dalam hatimu kamu, saudara pagi hari ini, siang hari ini, kalau kamu jujur, kamu akan bilang, ya tetapi saya belum menerima untuk diriku sendiri. Saya cuma ikut saja tapi belum mengambil keputusan bahwa saya mau diselamatkan dan punya hubungan dengan Tuhan. Hubunganku yang dimiliki oleh aku, bukan oleh orang tuaku atau pendetaku. Dan Alkitab berkata ada dua hal yang kita harus lakukan apabila kita mau diselamatkan. Yang pertama itu kita harus percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tetapi dia tidak tetap dikubur 3 hari lagi. Dia bangkit lagi untuk menyelamatkan Anda dan saya. Tapi kepercayaan itu tidak cukup. Kalau kita cuma percaya saja, itu tidak cukup. Alkitab berkata iblis pun percaya. Wow. Jadi apa bedanya di antara iblis dan kamu atau saya? Kalau kita bilang, oh ya saya percaya ada Allah. Iblis juga bisa menjawab begitu. Perbedaan yaitu ini. Iblis belum bertobat. Dan hal yang kedua yang kita harus melakukan, yaitu kita harus bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mungkin kamu berjalan tanpa Tuhan, berjalan dalam dosa, berjalan ke arah kematian. Dan Tuhan dia memanggil, anakku ini saatmu bertobat.
dan menjadi pengikutku. Pagi hari ini, siang hari ini saya mau memberi kesempatan kepada setiap orang yang berada di tempat ini. Untuk sementara, tutup matamu dan tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah menerima Engkau untuk diriku sendiri? Apakah saya sudah diselamatkan? Apakah saya sudah ada hubungan dengan Engkau? Mungkin kamu berpikir, aduh tapi saya sudah terlalu kotor, sudah berbuat terlalu banyak dosa. Mungkin kamu berpikir, ya tetapi bagaimana saya bisa rendah hati seperti ini dan minta keselamatan. Semua teman-teman pasti berpikir, aku ini sudah diselamatkan, sering masuk gereja. Tetapi kalau kamu jujur dalam hatimu, kamu bilang, aduh saya kosong, tidak ada hubungan dengan Dia, belum diselamatkan, belum percaya dan bertobat. Mari ikut dengan doaku. Dan yang khusus untuk yang baru terima atau baru berdoa, memang saya minta berdoa dari hati kamu, karena Dia akan datang saat ini. Oke. Tuhan Yesus, memaafkan saya, mengampuni saya, menyelamatkan saya. Saya percaya bahwa Engkau anak Allah dan Engkau mati di kayu salib untuk dosaku. Hari ini aku bertobat dan aku akan hidup untuk Engkau untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.